Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Oke guys, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mereaction video mengenai seperti biasa orang-orang yang tidak mengakui ajaran mereka, tapi mereka membicarakan ajaran orang lain, yaitu tentang Ustadz Felix Yao dan Panji, yang dalam suatu podcast mereka berbicara tentang Yesus. Oke, kita gas. Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi. Wow. Yesus itu dari keturunan Yehuda, setauku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63. Wow. Lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Sebenarnya Pompei itu bukan Kaisar Pompei ya, itu menaklukkan lah Kaisar dalam bahasa Pompei, mereka conquer Yudea. Mungkin tidak tepat, tapi yang tepat itu dia seorang jenderal Pompei ini, seorang yang jenderal, disebut juga dia sebagai jenderal. king. Dia memakai Dari situlah kesempatan kita ketika ada kenal perang King saudara, itulah dia Herodes. menaklukkan Raja Herodes. Itu sebenarnya gubernurnya menaklukkan Romawi sebenarnya. Nah, Yudea. ceritanya Yesus ini kalau kita tahu dari sini kita bisa jadi ngerti bahwa di sana tuh sudah punya tempat namanya Yudea dengan agama namanya Yahudi. Struktur masyarakatnya sudah ada. Nah, setelah struktur masyarakatnya sudah ada ini, tiba-tiba muncullah Yesus. Nah, Yesus ini dari mana? Oke, ini perbedaannya. Oke, jadi saya itu kadang lihat macam-macam begini tuh lucu ya. Kita lihat macam-macam ini tuh lucu karena begini, mereka seperti lebih tahu daripada orang Kristen. Ini kan mualaf, Ustadz Felix Yao itu kan mualaf, dia juga mualaf, tapi sebenarnya dia mualaf tapi dia tidak terlalu banyak tahu tentang kekristenan sehingga dia mualaf. Kemudian bagian berikut dia bilang itu bahwa Kaisar Pompei sebenarnya dia bukan kaisar tapi dia seorang jenderal. Jadi ketika pada waktu itu ada perang saudara, saya lupa nama saudara perang ini, tapi ya pada waktu zaman itu ada perang saudara, kemudian kesempatan itu yang dipakai oleh jenderal Pompei untuk menaklukkan Yudea. Jadi kita bisa baca di Google lah itu, ada penjelasan mengenai itu. Nah, kemudian dia berbicara tentang Yesus, kemudian dia bilang tentang Isa. Kita tahu bahwa Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab bukan berasal dari tanah Arab, ya. Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab bukan berasal dari tanah Arab. Kalian boleh berbicara tentang Isa yang kamu percayai. Isa di dalam Islam berbeda dengan Isa atau Yesus Kristus. Isa di dalam Islam atau Yesus di dalam Islam berbeda dengan Yesus di dalam kekristenan. Bagaimana orang Islam menolak Yahudi tapi mengaku Yesus sebagai Isa yang tertulis dalam Al-Quran? Ini dua hal yang berbeda dan itu tidak mungkin terjadi. Dan Yesus Kristus tidak mungkin datang dari tanah Arab. Keselamatan itu bukan datang dari tanah Arab tapi datang dari Israel, dan itu Alkitab yang memberitahukan kepada kita. Jadi terima kasih untuk mereka yang membahas tentang kekristenan. Mereka bilang Alkitab itu palsu dan sebagainya, sudah dipalsukan, tapi mereka juga tidak bisa membuktikan kapan itu dipalsukan, dan itu menjadi persoalan, ya. Dan kebenaran akan tetap dibicarakan. Dan terima kasih untuk Ustadz Felix Yao dan kemudian Panji yang sudah membicarakan tentang iman Kristen. Tuhan memberkati kita semua, dan kebenaran Kristus akan tetap menjadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang akan tetap ada untuk sampai dengan Dia kembali. Tuhan memberkati kita. Shalom.